Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bersama-sama sama-sama belajar melanjutkan diskusi kita berkaitan dengan interaksi manusia dan komputer. Apabila pertemuan sebelumnya kita sedang, gitu ya, saya bilang sedang karena belum selesai, gitu ya, kita sedang mendiskusikan seputar definisi dari interaksi manusia dan komputer yang kita breakdown dari beberapa terminologi yang mendukungnya, ya. Kita sudah mengenal tentang interaksi, kemudian kita mencoba lebih dalam mengenali manusia. Hari ini kita akan melanjutkan mengenali manusia. Kita akan membahas seputar informasi yang diproses dan diaplikasikan oleh manusia, ya. Pada pemrosesan informasi oleh manusia, di sini terdiri dari beberapa hal. Salah satunya adalah reasoning atau penalaran. Apa yang dimaksud dengan reasoning? Reasoning adalah jenis aktivitas mental di mana seseorang mencoba untuk sampai pada kesimpulan atas alasan-alasan yang mendukungnya, ya. Mungkin kita akan langsung pada beberapa klasifikasi dari penalaran itu sendiri. Kita coba yang pertama, penalaran deduktif. Yang dimaksud dengan penalaran deduktif adalah menurunkan kesimpulan secara logis dari premis-premis yang ada. Ya. Kita bisa lihat contohnya pada artikel saya yang berjudul visualisasi ANP. Di sana saya mencoba menuliskan, gitu ya, di awal paragraf saya menyampaikan tentang inti dari atau kesimpulan dari paragraf tersebut, poin yang ingin saya sampaikan dari paragraf tersebut. Di sana tertulis AHP dan ANP telah diterapkan di berbagai bidang, ya. Di awal saya sudah menyampaikan seperti itu. Nah, pada kalimat berikutnya di sini saya tinggal menunjukkan beberapa bukti bahwa ANP, baik ANP, metode ANP maupun metode AHP telah digunakan di bidang kesehatan, digunakan di bidang pendidikan, digunakan di beberapa bidang yang lain sebagai sebagai bukti atau memperkuat bahwa poin utama dari paragraf yang saya maksud ini, yang saya lingkari adalah AHP dan ANP telah diimplementasikan di berbagai bidang. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang reasoning atau penalaran secara induktif. Seperti apa itu, ya? Kalau tadi poin atau inti utama paragraf berada di awal, gitu ya, awal paragraf. Sedangkan untuk induktif dia berada di akhir paragraf, gitu ya. Dengan berbagai alasan, dengan berbagai premis, gitu ya, kita tunjukkan terlebih dahulu, baru kita simpulkan. Mungkin nanti teman-teman bisa memberikan contoh, gitu ya, bahwa yang dimaksud dengan reasoning atau penalaran ini bisa deduktif, bisa induktif. Selanjutnya, nah, problem solving. Kalau tadi bagaimana menalar, gitu ya, berdasarkan berbagai alasan atau berbagai premis, gitu ya, yang memperkuat sebuah statement. Peneliti Wolfgang Kohler, gitu ya,
beliau menguji seorang simpanse, ya, di mana simpanse ini harus menemukan solusi untuk meraih seiris pisang yang diletakkan di luar atau di sisi luar kandang si simpanse tersebut. Nah, dalam studinya ada problem tongkat. Yang dimaksud di sini adalah si simpanse tadi di lingkungan lokasi simpanse tadi diletakkan tongkat, gitu ya. Nah, dari tongkat yang ada di sekitarnya tersebut, tongkat panjang tersebut, si simpanse akhirnya berhasil meraih pisang yang ada di luar kandang. Penelitian atau hari berikutnya, posisi pisang lebih dinaikkan atau lebih dijauhkan gitu ya dari posisi simpanse tersebut. Kemudian peneliti mempersiapkan kotak atau papan gitu ya. Media berikutnya ya berupa papan-papan atau kotak-kotak gitu ya. Selain tadi ada tongkat juga gitu ya. Nah, dari sini ternyata simpanse berhasil, mohon maaf, kita ulangi dulu. Simpanse ternyata masih berhasil gitu ya untuk mendapatkan mendapatkan pisangnya tadi gitu ya. Nah, apa yang bisa disimpulkan dari hal ini? Simpanse yang dianggap memiliki kecerdasan mendekati manusia, dia mampu memecahkan masalah sekaligus dengan proses integrasi atau pemahaman terhadap lingkungan gitu ya, bukan trial and error gitu ya. Ada ini dicoba gitu, nggak bisa gitu. Tapi dia sudah mulai mampu berpikir gitu ya, gimana caranya ya supaya bisa ambil target gitu ya. Targetnya adalah pisang tadi. Dia melihat sekeliling, di sekelilingnya ada apa, kemudian dia mencoba untuk berpikir kreatif gitu ya istilahnya ya. Nah, ini juga yang dimaksud selain tadi penalaran, juga ada istilah, ada proses berpikir untuk penyelesaian masalah gitu ya, di mana untuk menyelesaikan masalah tadi ini menggunakan pendekatan atau proses pemahaman gitu ya. Tidak hanya reasoning tapi meaning gitu ya, ada pemahaman gitu ya. Selanjutnya untuk mengetahui gitu ya, ternyata ada beberapa ragam klasifikasi pengguna, gitu. Ada macam-macam pengguna. Gitu ya. Yang pertama yaitu novice atau pemula gitu ya, pengguna yang jarang memanfaatkan software atau sistem komputer, dia bahkan tidak tahu gitu ya, orang yang pemula gitu ya, belum jarang atau bahkan belum pernah menggunakan sistem komputer. Kemudian novice ini juga bisa jadi informasi kesalahan harus detail. Kalau dia dapat error gitu ya, dia harus tahu ini salahnya di mana. Karena dia belum tahu gitu ya, karena dia belum tahu isi atau seluk-beluk dari sistem tersebut gitu ya. Jadi mau tidak mau kalau ada error dan seterusnya, dia harus benar-benar mengetahui gitu ya, secara detail ini salahnya di mana dan harus diapakan. Gitu. Nah, ini si pemula ini dia kecenderungannya untuk bisa tetap belajar gitu ya. Dia harus menggunakan dokumentasi dan langkah-langkah tutorial ini sangat membantu gitu, sangat membantu seorang novice atau pemula. Berikutnya knowledgeable intermittent gitu ya. Si knowledgeable ini dia tahu fungsinya software itu kayak gimana. Dia sudah mulai lebih mengenal daripada si pemula tadi ya. Kemudian